Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin ma ba'd. Ini asdaqul hadits kitabullah. Khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada sore hari ini kita akan lanjutkan dari pembahasan mengkaji ringkasan kitab Nasihatul Nisa karya Syekh Abdullah bintu Muqbil Al-Wadi'iyah hafizahullah taala. Di sesi yang kedua kita akan lanjutkan pembahasan kitab Al-Qawaidul Arba'ah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi An-Najri rahimahullah taala. Dari kitab Nasihatul Nisa kita akan menyelesaikan pembahasan seputar namimah ini. Masih ada beberapa sub pembahasan yang boleh terangkan di sini. Dan sudah kita bahas juga pada pembahasan sebelumnya seputar bahaya namimah. Dan ada syubhat ya di kalangan orang-orang Murji'ah ya yang sudah diterangkan. Tapi setelah itu beliau terangkan di situ masalah perbedaan antara namimah dengan ghibah. Kata Syekh hafizahullah taala, "Qad ikhtalafa ahlul ilmi fil ghibati wan namimah. Ahuma mutaghayyirani am mutaradifani. Walladhi rajjahahu al-hafidh anna bainahuma taghayyura wa ana bainahuma umuman wa khususan." Dan para ulama telah berselisih ya tentang ghibah dan namimah ini, apakah keduanya berbeda atau sama. Yang dikuatkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah taala bahwasanya antara keduanya itu ada perbedaan. Nah, ada keumuman, ada khususan juga. Ya, boleh terangkan di situ perbedaannya antara namimah dengan ghibah. Kata beliau, "Dzalika li anna namimah naqlu hali syakhsi li ghairihi ala jihatil ifsad bi ghairi ridahu sawa'un kana bi ilmihi am bi ghairi ilmihi." Ya, yang demikian itu karena namimah sudah diterangkannya definisinya kan. Dia menukil, memindahkan keadaan seorang kepada yang lainnya dengan maksud untuk merusak ya tanpa keridhaan orang itu. Sama saja apakah dengan sepengetahuannya atau tanpa sepengetahuannya. Wal ghibatu dzikruhu fi ghaibatihi bima la yurdihi. Adapun ghibah katanya menyebutkannya pada saat dia ghaib, tidak ada di situ ya, pada apa yang dia tidak ridhoi. Maka kata penulis, wamtazatin namimatu biqasdil ifsadi wala yashtaratu dzalika fil ghibah. Maka namimah akan terbedakan dengan maksud untuk merusak dan hal tersebut tidak disyaratkan pada ghibah. Nah, di sini dibedakan ya antara ghibah dengan namimah. Jadi kalau ghibah dia tidak ada niat untuk merusak. Tapi kalau namimah kan sudah diterangkan definisinya. Memang maksudnya untuk merusak. Wamtazatil ghibatu biqauniha fi ghaibatil maquli fihi washtarakata fi ma ada dzalik.
dan ghibah juga akan terbedakan karena kondisinya kan terjadi pada saat orang yang dibicarakan itu kan tidak ada. Nah, tapi selain daripada itu, antara dua ini, namimah dengan ghibah berserikat. Ya, ada kesamaan ya, ada kesamaan. Misalnya kesamaannya kan sama-sama dosa besar, ghibah dan namimah. Yang kedua, persamaannya sama-sama dosa yang muncul dari lisan. Ya, penulis kan sini memasukkannya dalam penyakit-penyakit lisan. Berikutnya kata beliau, wa minal ulama man yashtaritu fil ghibati ayyakun al maqul fihi ghaiban. Wallahu alam. Dan di antara ulama ada yang mensyaratkan pada ghibah itu hendaknya orang yang dibicarakan padanya itu memang dia tidak ada. Itu kan ghibah ya, sudah diterangkan. Wa qad dzakara Syekhu Muhammad ibn Abdul Wahhab baban bi'unwani babu bayani syai' min anwa'is sihr fi kitab tauhid. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala telah menyebutkan bab dengan judul bab penjelasan sesuatu dari jenis sihir dalam kitab tauhid. Ya. Dan di antara dalil yang disebutkan di situ adalah hadis riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Sudah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala hal unabbiukum mal adah hiya namimatu alqalatu bainan nas. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka aku kabarkan kepada kalian apa itu al-adah. Al-adah itu adalah an-namimah yang merusak di antara manusia. Ya, kedustaan yang menghancurkan. Itu adalah al-adah. Dan dia ditafsirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu perbuatan namimah yang berjalan ya di tengah manusia. Nah, jelas ya. Jadi di antara bahaya namimah lagi yang lainnya, selain namimah itu dia adalah hal yang merusak hubungan di antara manusia. Dan ini sudah kita baca sebenarnya hadisnya ya pada pembahasan sebelumnya. Tapi disebutkan di situ oleh cucu beliau, saya cucu dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala dalam syarah kitab Tauhid yaitu Syekh Abdurrahman bin Hasan rahimahullah. Ya, beliau menyebutkan perkataan Ibnu Abdul Bar dari Yahya bin Abi Katsir. Beliau berkata, yufsirun namamu wal kadzab fi sa'atin ma la yufsirus sahiru fi sana. Ya. Pelaku namimah dan pendusta itu kadang bisa merusak dalam waktu 1 jam. Apa yang tidak bisa tukang sihir itu merusaknya dalam 1 tahun. Ya. Nah, di sini ada bahaya yang lain dari namimah. Maksudnya dia itu kerusakannya bisa lebih cepat daripada apa yang diperbuat oleh tukang sihir. Baik. Dan kata beliau di situ disebutkan ada perkataan yang lain lagi dari Abdul Khattab dalam kitab beliau Uyunul Masail. Ya, wa minas sihr as-sa'yu bin namimah wal ifsadu bainan nas. Dari antara bentuk sihir adalah berusaha berjalan ya dengan namimah dan merusak di antara manusia. Itu bentuk dari sihir ya. Nah, tapi dia bukan menggunakan jin dari praktek perdukunan misalnya kan. Jadi sini maksudnya diperumpamakan namimah itu bentuk dari sihir. Dari sisi dia bisa merusak. Bahkan sudah diterangkan tadi kerusakannya bisa lebih cepat. Ya, daripada apa yang diperbuat oleh tukang sihir. Tapi ada perbedaan juga dimaklumi ya antara
sihir dengan namimah itu kan. Kalau sihir dimaklumi dari dosa yang mengkafirkan. Dan jika pelakunya meninggal belum bertobat, maka dia kekal dalam api neraka, waliyadzubillah. Beda dengan namimah. Namimah kan sudah dibahas. Ini dari al-kabair, dosa besar yang tidak mengkafirkan. Tapi diancam di situ dengan siksaan-siksaan yang sudah kita terangkan. Ya, dia akan disiksa di alam kubur. Nah, kemudian diancam tidak akan masuk ke dalam surga. Dalam artian dia disiksa dalam neraka dalam waktu yang lama. Dan selain dari bahaya-bahaya namimah yang sudah kita terangkan ya sebagiannya. Baik. Bagian dari akhir pembahasan seputar ringkasan dalam masalah namimah ini. Dari penyakit lisan yang beliau terangkan di sini. Dan ini penyakit lisan yang keempat. Berikutnya nanti beliau akan terangkan penyakit lisan yang kelima, yaitu al-kadhib, dusta ya. Dan nanti kita baca insyaallah taala di sesi berikutnya. Setelah kita masuk di kitab yang kedua, yaitu kitab Al-Qawaidul Arba'ah. Tapi kita masih dalam muqaddimah pembahasan buku ini. Tapi di PDF di halaman 6 ya. Ada juga di Diktat Silsilah Akidah ya, yang sudah dimiliki di situ. Ya, masih di halaman 8 ya. Dan beberapa halaman setelahnya. Baik. Sudah kita jelaskan beberapa pembahasan di sini seputar masalah definisi ibadah, definisi tauhid. Beliau mendekatkan pemahaman dalam memahami tauhid dan kesyirikan. Definisi syirik. Ya, dan nanti di pembahasan yang kita akan kaji ini akan diterangkan beberapa bahaya kesyirikan dan jalan keluar agar selamat dari kesyirikan tersebut. Di antaranya dengan mengenal 4 kaidah ini. Ya. Kata penulis rahimahullah taala, fa idza arafta anna syirka idza khalat al-ibadah afsadaha wa ahbata al-amala wa sara sahibuhu min al-khalina fi an-nar. Arafta anna ma hamma 'alaika ma'rifatu dzalik. La'alla Allah ayyukhallisaka min hadhihi asy-syabakah. Wa hiya syirku billahi alladzi qala Allah ta'ala fi inna Allah la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa dzalika bi ma'rifati arba'i qawa'ida dzakaraha Allah ta'ala fi kitabih. Dikatakan lain tidak ada penyebutan ayat ya. Ya, dikatakan tadi la'alla Allah ayyukhallisaka min hadhihi asy-syabakah wa hiya syirku billah. Sampai situ berlangsung lanjut wa dzalika bi ma'rifati arba'i qawaida dzakaraha Allah taala fi kitabih. Baik. Kata penulis fa idza arafta anna syirka idza khalat al ibadah afsadaha wa ahbata al amal wa sara sahibuhu minal khalidina finnar. Ya, jika engkau telah mengetahui bahwasanya kesyirikan apabila ia mencampuri ibadah, maka dia akan merusaknya, menghapuskan amalan, dan menjadilah pelakunya itu dari orang yang kekal dalam api neraka. Arafta anna ahamma ma'alaika ma'rifatu dzalik. Maka kamu telah mengetahui bahwa hal yang terpenting atasmu adalah mengenal perkara itu. Ya, maksudnya mengenal apa itu kesyirikan ya. La'alla Allah ayyukhallisaka min hadhihi syabakah. Semoga Allah melepaskanmu dari jerat ini. Wa hiya syirku billah. Dan dia adalah kesyirikan kepada Allah. Alladzi qala Allah ta'ala fi, yang Allah Ta'ala berfirman dalamnya, Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidaklah mengampuni dosa kesyirikan dan mengampuni dosa apa yang
selain daripada itu bagi siapa yang dia kehendaki. Wadzalika bima'rifati arba'i qawa'ida dzakarahu Allah Ta'ala fi kitabih. Ya, dan hal itu ditempuh dengan mengetahui 4 kaidah yang Allah telah sebutkan dalam kitabnya. Ya, di sini ada beberapa pembahasan ya. Yang paling pokok di sini penjelasan tentang bahaya kesyirikan. Disebutkan di sini di antara bahaya kesyirikan yaitu kesyirikan bisa merusak ibadah. Yang satu ya. Yang kedua bisa menghapuskan amalan. Yang ketiga, pelaku kesyirikan kekal dalam api neraka. Dan yang keempat, kesyirikan ini diibaratkan bagaikan jerat-jerat syaitan. Ini dari 4 bahaya kesyirikan diterangkan oleh penulis rahimahullah ta'ala. Tapi kita lihat dulu dari yang pertama tadi. Dikatakan bahwasanya kesyirikan jika dia mencampuri suatu ibadah, bercampur pada ibadah ya, maka dia akan merusaknya. Ya, jenis kerusakan pada syirik itu ada 2 macam. Ada 2 macam. Ya, dikembalikan pada jenis kesyirikan yang ada. Karena kesyirikan ada 2 macam, ada syirik akbar, ada syirik asghar. Ya, syirik besar dan syirik kecil. Kalau syirik besar masuk pada ibadah, maka dia akan merusak. Dalam artian merusak seluruh ibadah itu. Bukan hanya ibadah yang dia lakukan, tapi seluruh ibadah yang dia pernah kerjakan. Ya, akan dirusak oleh syirik akbar tersebut. Dan pelakunya menjadi orang yang kafir. Menjadi orang yang kafir. A'udzubillah. Itu kalau syirik akbar yang masuk pada ibadah ya. Nah, nanti akan diterangkan ya macam-macam syirik akbar di pembahasan-pembahasan silsilah akidah yang lain. Baik, sini hanya beliau terangkan kaidah-kaidah ya, penanaman pondasi seputar masalah tauhid dan kesyirikan. Adapun syirik yang kedua yaitu syirik asghar, jika dia mencampuri suatu ibadah, yang dirusak oleh syirik asghar tersebut hanyalah pada ibadah yang dia kerjakan. Hanyalah pada ibadah yang dia kerjakan yang padanya ada syirik itu. Ya. Misalnya seperti riya. Dia beramal karena ingin dilihat orang. Atau sum'ah, beramal karena ingin didengar oleh orang. Nah, pada amalan yang dia kerjakan misalnya, maka yang merusak hanyalah pada amalan itu. Tapi amalan yang lainnya yang tidak ada kesyirikan padanya itu tidak rusak. Itu tidak rusak. Baik, itu jenis kerusakannya yang ada pada syirik. Tapi di sini yang boleh tekankan yang bisa merusak amalan tentunya arah pembahasan beliau di sini adalah syirik akbar ya. Pada syirik akbar bisa merusak amalan. Dan sudah kita baca ayatnya sebelumnya ya. Di surah At-Taubah itu kan. Maka dalil musyrikina ayya'muru masajidallah syahidina ala anfusihim bil kufur. Ulaika habitat a'maluhum wa fin narihum khalidun. Ya, ini ayat menggabungkan beberapa bahaya kesyirikan yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah taala. Jadi ini bahaya kesyirikan yang pertama. Kesyirikan itu adalah perusak amalan. Kadang merusak seluruh amalan dan kadang merusak sebagiannya. Tergantung dari jenis kesyirikan yang masuk padanya. Tapi kemudian yang kedua dari bahaya kesyirikan yang disebutkan oleh Syekh, kesyirikan itu adalah penghapus amalan. Tapi ini juga kembali kepada 2 perkara dari pembagian syirik tadi. Kalau syirik akbar, maka akan menghapuskan semua amalan.
Ya, naudzubillah. Tapi kalau syirik asghar yang terhapus hanya amalan yang ada padanya syirik asghar tersebut. Sepanjang amalan yang lainnya tidak ada kesyirikan, maka tidak terhapus. Jelas ya? Tapi dalilnya diterangkan pada ayat sebelumnya yang sudah kita baca ya, di surah At-Taubah itu. Ulaika habitat a'maluhum. Mereka itulah orang-orang yang telah terhapus amalan-amalannya. Ini arahnya kepada syirik akbar tentunya ya. Baik. Dan juga ada ayat yang lain di surah Az-Zumar ayat 65. Allah Ta'ala berfirman, "Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk." Kata Allah, dan sungguh pasti dan pasti telah diwahyukan kepada Muhammad dan juga kepada orang-orang sebelummu dari para nabi dan rasul. Kata Allah, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Andai kata kau berbuat kesyirikan, maka akan terhapus semua amalanmu. Ya. Ini Nabi diancam ya. Andai kata boleh berbuat kesyirikan, maka akan terhapus semua amalannya. Ya. Tapi kan beliau tidak melakukan kesyirikan. Diancam oleh Allah. Baik. Ini berlaku juga untuk umatnya. Dipahami ya? Ini bahaya yang kedua dari kesyirikan itu. Kesyirikan bisa menghapuskan seluruh amalan. Jika syiriknya itu syirik akbar. Baik. Bahaya yang ketiga beliau terangkan tadi, pelaku kesyirikan itu kekal dalam api neraka. Ya, dalilnya bisa dilihat di surah At-Taubah tadi ya. Yang sudah kita baca. Wa fin nari hum khalidun. Dan mereka kekal dalam api neraka. Ya, ada ayat yang lain juga diterangkan di surah Al-Maidah ayat 72. Allah Ta'ala berfirman, "Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar." Nah, sesungguhnya orang yang berbuat kesyirikan kepada Allah, maka sungguh Allah telah haramkan atasnya surga dan tempatnya adalah api neraka, serta tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Nah, ini bahaya kesyirikan ya, membuat kekal dalam api neraka. Tapi ingat sekali lagi, ini syirik akbar ya. Kalau syirik asgar, sepanjang dia masih punya tauhid, maka dia tidak kekal dalam api neraka. Nanti akan diterangkan di penafsiran ayat yang akan kita baca ya, dari surah An-Nisa. Baik. Ini sudah 3 bahaya kesyirikan. Bahaya yang keempat tadi diterangkannya oleh beliau, syirik ini adalah jerat syaitan. Adalah jerat syaitan. Karena syaitan itu berusaha untuk menyerumuskan manusia. Paling intinya atau target terakhirnya itu manusia itu bisa kafir kepada Allah dengan berbuat kesyirikan atau kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dia berbuat kesyirikan dan belum bertobat, maka dia akan menjadi sahabat syaitan dalam api neraka waliyadzubillah. Nah, itu diterangkan dalam surah Al-Isra ya, ayat 39. Allah Ta'ala berfirman, "Wala taj'al ma'allahi ilahan akhar fatulqa fi jahannama maluman madhura." Dan janganlah engkau menjadikan ada sembahan yang lain bersama Allah, sehingga engkau akan dilemparkan dalam api neraka jahanam dalam keadaan tercela dan dijauhkan dari rahmatnya.
ya, menjadi sahabat syaitan dalam api neraka waliyadzubillah, karena telah masuk dalam jerat syaitan tersebut. Ya, ini dari bahaya yang keempat. Tapi bahaya yang kelima beliau bawakan ayat di situ ya, di surah An-Nisa. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dari ayat ini dipetik bahaya kesyirikan yang lain lagi, yaitu dosa kesyirikan itu tidak diampuni oleh Allah. Tapi dengan syarat tadi ya, jika pelakunya meninggal belum bertobat. Dan di sini mencakup syirik akbar dan syirik asgar. Semua tidak diampuni. Karena perhatikan lafaz ayatnya ya, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Ya, dibawakan dengan fi'il mudhari, yushrak. Ada an sebelumnya. An ini fungsinya bisa merubah kalimat fi'il tadi itu menjadi masdar. Ya, menjadi masdar. Jadi kalau maknanya itu innallaha la yaghfiru syirkan bihi dalam bentuk nakirah, kesyirikan. Dan syirik dalam bentuk nakirah tadi itu berada dalam susunan penafian, la yaghfiru. Ada kaidah dalam masalah ini ya, di kalangan para ulama. Kalau ada isim nakirah yang terletak pada susunan penafian, maka dia bermakna umum. Maka dia bermakna umum. Kesyirikan ya bisa masuk di situ kesyirikan akbar atau kesyirikan asgar. Jika pelakunya meninggal belum bertobat, maka tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya tadi kan dibedakan. Kalau syirik asgar dia meninggal dan bawa dosa syirik asgar itu, maka tidak diampuni oleh Allah, disiksa dalam api neraka sekadar dosanya. Tapi kan dia tidak membuat seorang itu kafir, murtad dari agama. Tapi pasti disiksa kalau dia belum bertobat ya. Sekadar dosa yang diperbuat dari syirik asgar tersebut. Nah, kalau dia masih punya tauhid, maka dia akan dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Tapi harus lewat siksaan, karena dia telah berbuat kesyirikan asgar. Nah, tapi kalau syirik akbar, dia mati belum bertobat, yang sudah diterangkan tadi. Rusak amalannya, terhapus apa yang dia telah perbuat, dan dia akan menjadi penghuni neraka, kekal selama-lamanya. Ya, paham ya? Itu dibedakan. Dari mana ayat innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan dia mengampuni apa yang dibuat daripada itu dari dosa-dosa bagi siapa yang dia kehendaki. Maksudnya dosa selain kesyirikan, apakah itu bid'ah atau al-kabair, dosa-dosa besar. Kalau seorang meninggal belum bertobat dari dosa di bawah kesyirikan tadi itu, maka pada hari kiamat nanti ada dua kemungkinan. Nah, kalau Allah kehendaki, dia akan diampuni, tidak disiksa, sepanjang dia punya tauhid. Tapi kalau Allah kehendaki, dia mungkin disiksa, sekadar dosanya dari bid'ah atau al-kabair itu. Ya, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Jelas ya? Jadi ayat ini kesimpulannya penjelasan seputar bahaya kesyirikan lagi. Ini bahaya yang kelima ya. Kesyirikan itu adalah dosa yang tidak diampuni. Tapi ingat dengan syarat ketika pelakunya meninggal dan dia belum bertobat. Baik. Ya, kemudian bahaya yang keenam bisa ditambah ya dari bahaya kesyirikan. Kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Ya. Kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Itu diterangkan di surah Luqman ya, ayat 13. Dari wasiat Luqman Al-Hakim kepada anaknya.
Nah, diterangkan oleh Allah, wa id qala luqmanu li binihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Ya. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya dalam keadaan dia memberi nasihat, pelajaran kepadanya. Wahai anakku, janganlah engkau berbuat kesyirikan, ya menyekutukan Allah. Karena sebenarnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Ya, adalah kezaliman yang paling besar. Nah, itu bahaya kesyirikan ya, bisa ditambah yang keenam. Kemudian bahaya kesyirikan yang ketujuh, ya, syirik ini adalah dosa yang membinasakan. Syirik ini adalah dosa yang membinasakan. Itu diterangkan perumpamaannya oleh Allah dalam surah Al-Hajj ayat 31. Allah Ta'ala berfirman, "Wa may yusyrik billahi faka'annama kharra minas sama' fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq." Karena siapa saja yang berbuat kesyirikan, ya, maka diibaratkan di sini ya, faka'annama kharra minas sama'. Seakan-akan dia itu terjatuh dari langit. Fatakhtafuhu at-tayr. Kemudian burung akan menyambarnya. Aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq. Atau dia dihempaskan oleh angin di tempat yang sangat jauh sekali. Ini dari perumpamaan Allah kepada orang yang berbuat kesyirikan. Diibaratkan dia seperti orang yang jatuh dari langit. Ini lebih binasa ya daripada orang yang jatuh dari pesawat. Kalau dari pesawat mungkin dia masih bisa didapat jasadnya. Ya. Tapi kalau ini hancur ini. Tidak lagi kelihatan jasadnya. Jatuh kemudian disambar oleh burung. Lalu dihempaskan oleh angin di tempat yang sangat jauh sekali. Ya, habis dia. Itu peribadahan kepada selain Allah. Diibaratkan seperti itu. Nah, dan Nabi SAW telah bersabda dalam hadits riwayat Al-Bukhari Muslim, "Ijtanibu as-sab'al mubiqat." Jauhilah kalian 7 dosa yang membinasakan. Ya. Sahabat tanya, apa itu ya Rasulullah? Nabi sebut yang pertama itu adalah asyirku billah. Ya, kesyirikan kepada Allah. Baik. Ini bahaya yang ketujuh ya dari kesyirikan itu. Dia merupakan dosa yang membinasakan. Dan kemudian bahaya yang kedelapan, bisa ditambah juga dari bahaya kesyirikan. Ya, kesyirikan ini dari sebab syaitan bisa berkuasa pada seorang hamba. Ya. Jadi orang-orang yang dikuasai oleh syaitan itu ketika dia melakukan perbuatan kesyirikan, itu gampang sekali dipermainkan, dikelabui, ya, bahkan dirasuki oleh syaitan ketika dia berbuat kesyirikan kepada Allah. Itu diterangkan dalam surah An-Nahl ya, ayat ke-100. Allah Ta'ala berfirman, "Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu wal ladzina hum bihi musyrikun." Sesungguhnya kekuasaan syaitan hanyalah atas orang-orang yang berwala kepadanya, yang mencintainya, dan kepada orang-orang yang berbuat kesyirikan kepada Allah. Ya. Jangan heran para dukun atau orang-orang yang mendatangi dukun itu gampang sekali dikelabui oleh syaitan, dikuasai, disesatkan. Nah, taib. Karena syaitan akan berkuasa kepada orang yang berbuat kesyirikan. Justru sebaliknya, kalau dia punya tauhid, maka dia akan dijaga oleh Allah dari gangguan syaitan. Tapi ini dari bahaya kesyirikan yang kedelapan.
Dan kemudian bahaya yang kesembilan dari bahaya kesyirikan juga. Kesyirikan ini dari sebab datangnya kehinaan, ya, dan celaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan diberi taufik oleh Allah dalam kehidupan. Akan terhina, tercela. Itu diterangkan di surah Al-Isra ayat 22. La taj'al ma'allahi ilahan akhar fataq'uda madmuman makhdhula. Jangan kau menjadikan sembahan yang lain bersama Allah. Ya, nanti kamu akan tercela dan terhinakan. Ya, maksudnya dia akan tercela dan terhinakan dalam api neraka. Waliyadzubillah. Kemudian dari bahaya kesyirikan yang lain lagi, dari bahaya yang ke-10, kesyirikan ini dari sebab datangnya musibah dan malapetaka. Ya, jika ada sebuah daerah misalnya, di situ penduduknya berbuat kesyirikan, ya, dan kekafiran kepada Allah, itu dikhawatirkan akan turun musibah. Jika di daerah itu tidak ada orang-orang yang mengadakan perbaikan. Ya. Itu diterangkan di surah Maryam, ya. Ayat ke-88 sampai 92. Allah Ta'ala berfirman, "Wa qalu takhadar rahmanu walada. Laqad ji'tum syai'an idda. Takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda. An da'u lirrahmani walada wa ma yanbaghi lirrahmani ayyattakhidha walada." Ya. Mereka berkata, Allah telah mengambil seorang anak. Ini ada manusia, ya, yang berkata Allah punya anak. Ada 3 golongan manusia itu. Yang pertama orang Yahudi. Orang Yahudi mereka berkata Uzair anak Allah. Golongan yang kedua orang Nasara. Mereka berkata Nabi Isa alaihissalam adalah anak Allah. Yang ketiga kaum musyrikin Arab. Mereka berkata para malaikat anak-anak perempuan Allah. Nah, dibantu oleh Allah di sini. Laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh kalian telah mendatangkan sesuatu yang sangat mungkar. Nah, perhatikan pengaruhnya kepada langit dan bumi. Takadus samawati yatafattarna min. Hampir-hampir langit itu, ya, pecah mendengarkan perkataan manusia yang berkata Allah punya anak. Wa tansyaqul ardu. Dan hampir-hampir bumi terbelah. Terjadi gempa bumi. Ya, wa takhirul jibalu hadda. Dan hampir-hampir itu gunung runtuh. Perhatikan, ya, kalimat ringkas. Allah punya anak. Ini dari kalimat kekafiran, kesyirikan kepada Allah. Nah, membuat langit hampir terpecah, membuat bumi hampir terbelah, dan membuat gunung itu hampir runtuh. Ya, ini kalau tidak ditahan oleh Allah, akan terjadi berbagai macam musibah dan malapetaka. Nah, anda olir rahmani walada. Mereka berkata Allah punya anak. Ya. Wa ma yanbaghi lirrahmani ayyattakhidha walada. Dan tidak pantas bagi Allah untuk mengambil seorang anak pun. Baik. Mungkin dari bahaya-bahaya kesyirikannya, banyak dari bahaya-bahaya kesyirikan yang lainnya. Tapi itu yang kita cukupkan sampai 10 aja, ya. Kalau di sini penulis menyebutkan ada 5. Ya. Saya ulang tadi, ya. Yang pertama yang disebutkan oleh penulis, kesyirikan merusak amalan. Yang kedua, kesyirikan menghapus amalan itu. Yang ketiga, pelaku kesyirikan kekal dalam api neraka. Yang keempat, kesyirikan merupakan jerat-jerat syaitan. Yang kelima, dosa syirik tidak akan diampuni oleh Allah.
Baik. Tadi 5 sudah ditambah lagi yang lain. Kesyirikan itu adalah kedzaliman yang paling besar. Nah, dan yang ketujuh tadi kesyirikan adalah sebab kebinasaan. Yang kedelapan, kesyirikan dari sebab syaitan bisa berkuasa kepada manusia. Yang kesembilan, kesyirikan sebab datangnya celaan dan kehinaan. Dan tadi yang ke-10, kesyirikan adalah sebab yang mengundang datangnya musibah dan malapetaka. Ya. Ya, ada lagi bahaya-bahaya kesyirikan yang lainnya. Tapi itu dulu untuk sementara sebagai dasar-dasar pijakan-pijakan dalam mengenal bahaya kesyirikan. Ya. Nah, kemudian kata beliau di akhir dari mukadimah ini, وَذَلِكَ بِمَعْرِفَةِ أَرْبَعِ قَوَاعِدَ ذَكَرَهَا اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ. Yang demikian itu dengan mengenal 4 kaidah yang Allah sebutkan dalam kitabnya. Baik. Jadi kaidah yang akan disebutkan ini itu bukan buatan dari Syekh rahimahullah taala. Tapi itu murni dari Al-Qur'anul Karim. Hanya Syekh itu menyimpulkan saja dari kaidah-kaidah tauhid dan kesyirikan dalam Al-Qur'anul Karim. Beliau simpulkan supaya mudah dipahami. Ya, beliau bahasakan dengan bahasa yang diharapkan ketika seorang membacanya akan mudah memahaminya. Tapi asalnya ada dalam Al-Qur'anul Karim. 4 kaidah ini ya. Ya. Itu bukan buatan penulis rahimahullah taala. Jadi tiap-tiap kaidah yang nanti akan disebut itu semua ada dalilnya. Dari Al-Qur'an, dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti itu ya. Nanti kita akan baca insyaallah taala di pertemuan berikutnya. Baik. Dari sampai sini sudah kita selesaikan ya. Dia di diktatnya di halaman 11 itu. Dari diktat silsilah akidah. Kita sudah selesai membahas 12 pembahasan di situ ya. Tadi yang terakhir di poin yang ke-10 sudah kita terangkan beberapa bahaya kesyirikan. Yang ke-11 jalan agar selamat dari kesyirikan adalah dengan ilmu dan pengetahuan. Ya, bima'rifati arba'i qawaid. Dengan mengenal 4 kaidah. Kemudian yang ke-12 mengenal 4 kaidah tentang penjelasan agama yang Nabi Muhammad SAW bawa dan keadaan kaum musyrikin yang Nabi SAW diutus di tengah mereka serta perbedaan antara agama kaum muslimin dan agama kaum musyrikin. Ini diantara manfaat ya seorang mempelajari kitab Al-Qawaidul Arba'ah. Bisa disimpulkan di sini 2 manfaatnya. Yang pertama agar dia bisa membedakan mana agama kaum muslimin dan mana agama kaum musyrikin. Mana agama orang yang bertauhid dan mana agama orang yang berbuat kesyirikan. Kemudian yang kedua akan terbedakan di sini apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu. Misi utamanya apa? Agar manusia itu ya memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi kesyirikan. Ya, beda dengan apa yang dibawa oleh ajaran-ajaran selain yang dibawa oleh ajaran para nabi dan rasul. Ya, dari tokoh-tokoh kesyirikan misalnya. Nah, itu akan terbedakan 2 hal itu ya. Ketika seorang mempelajari 4 kaidah ini. Nanti berikutnya kita akan terangkan insyaallah taala penjelasan 4 kaidah dari kaidah yang pertama dan seterusnya. Dengan ini selesai sudah pembahasan muqaddimah dari kitab Al-Qawaidul Arba'ah. Berikutnya kita akan masuk di isi kitab, yaitu penjelasan 4 kaidah yang disebutkan oleh penulis rahimahullah taala. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Kita akhiri majelisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.